Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini preview pertandingan Liga Inggris antara Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Ini merupakan pertandingan Liga pertama setelah jeda Piala Dunia Qatar 1 bulan lebih. Pemain Manchester United sebagian besar sudah kembali ke Carrington, bahkan sebagian besar juga sudah bermain di ajang Carabao menghadapi Burnley. Artinya pemain sudah dipanaskan ya oleh Erik ten Hag untuk pertandingan Liga Inggris pertama nanti, insya Allah akan tanggal 27 Desember waktu Eropa atau tanggal 28 Desember dini hari waktu Indonesia. Ini adalah 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim, baik itu Nottingham Forest dan juga Manchester United. Nottingham Forest di 2 pertandingan terakhir berhasil meraih kemenangan uji coba di Spanyol, atau ya ketika menghadapi tim Spanyol Valencia, dan terakhir di ajang Carabao mereka mampu menghempaskan tuan rumah Blackburn dengan skor telak 1-4. Di sisi lain Manchester United walaupun tumbang di 2 pertandingan uji coba di Spanyol, tapi di pertandingan menghadapi Burnley berhasil membalikkan keadaan. Mereka berhasil menang clean sheet menghadapi Burnley, yang kalau tidak salah hitung ya, di 22 pertandingan sebelum menghadapi Manchester United ini selalu bisa mencetak gol. Artinya Manchester United mampu mematahkan rekor impresif selalu mencetak golnya Burnley. Ya, Burnley memang memiliki beberapa peluang tentu saja, termasuk ada peluang kalau nggak salah dari Ashley Barnes ya kan, di ya menit-menit dari kesalahan Casemiro yang menyamping, tapi anyway itu tidak gol ya. Artinya Manchester United mengakhiri pertandingan lagi-lagi dengan clean sheet walaupun tanpa pilar di lini belakang Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Ini merupakan rekor pertemuan head to head antara Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Nottingham Forest tim legendaris menurut gua, tim yang pernah 2 kali menang Liga Champions. Sempat beberapa musim terakhir ini terjerembab di kompetisi divisi bawah ya, artinya di bawah Premier League, di Championship dan lain-lain. Tapi musim ini mereka bisa kembali, walaupun sampai sejauh ini masih menghuni papan bawah. Mereka punya rekor, mereka punya sejarah pertemuan dengan Manchester United. Di catatan gua dari tahun 1990 sampai dengan 1999, dari beberapa pertemuan mereka sempat 3 kali menang di Old Trafford. Yang terakhir itu tahun 1994, 3 kemenangan ya. Skornya selalu tipis, 0-1 dan juga 1-2. Yang terakhir itu mereka menang 1-2. Yang menarik tentu saja di tahun 1999 Nottingham Forest kalah telak menghadapi Manchester United dengan skor 1-8. Di mana pada saat itu gol Manchester United yang 8 itu didistribusikan untuk 3 pemain. Ole Gunnar Solskjaer berhasil menciptakan 4 gol walaupun dia datang sebagai pemain pengganti. Luar biasa. Oke, lanjut lagi. Ini merupakan formasi dari Nottingham Forest di pertandingan terakhir ketika menghadapi Blackburn Rovers. Mereka bermain dengan 4-3-3. Jesse Lingard dimainkan di sayap kiri. Dean Henderson bermain sebagai kiper, dan Dean Henderson nanti ketika di Old Trafford tidak bisa bermain karena ya dia kan pemain pinjaman dari Manchester United, ada klausul di sana tidak dimainkan ketika menghadapi tim induknya. Tapi untuk Jesse Lingard ini dia kembali ke Old Trafford sebagai pemain lain, bukan sebagai pemain Manchester United ya. Tentu saja di wawancara sebelumnya juga Jesse Lingard memberikan keterangan kenapa dia ingin cabut dari Manchester United, karena dia ingin mendapatkan menit bermain yang banyak, dan dia melihat memang secara realistis dia tidak akan mendapatkan hal tersebut di Manchester United, sehingga ketika apa yang diinginkan tidak menjadi kenyataan, kurang lebih demikian, maka dia mencari solusi lain, yaitu adalah pindah atau setuju ya, kontraknya selesai, dia pindah ke Nottingham Forest. Ini merupakan rekor pertandingan Nottingham Forest sampai dengan sejauh ini di musim ini, termasuk juga pertandingan persahabatan dan juga pertandingan menghadapi Blackburn. Sebelumnya, sebelum jeda Piala Dunia, bisa dilihat rekor mereka sebenarnya tidak begitu bagus. Mereka lebih banyak menderita kekalahan, terutama ketika mereka ini bermain away. Ini merupakan pertandingan away ya yang gue tampilkan. Bisa dilihat sebelum jeda Piala Dunia,
Mereka lebih banyak kalah, pernah seri 0-0 menghadapi Brighton. Tapi ada satu poin yang menarik adalah di pertandingan away ya, mereka baru mencetak gol satu ketika menghadapi Everton kalau tidak salah itu. Selebihnya mereka tidak bisa mencetak gol, dan menurut gue ini catatan yang cukup menarik dan bisa jadi ada perubahan sebelum jeda Piala Dunia dan setelahnya. Karena setelah jeda Piala Dunia, sorry, di dua pertandingan terakhir mereka produktif nih, menghadapi Valencia dan juga terakhir menghadapi Blackburn Rovers, bahkan mereka bisa mencetak 4 gol dan itu partai tandang. Manchester United sendiri menurut gua ya akan tampil dengan lebih, mereka pasti akan berusaha untuk tampil dominan seperti biasa dengan possession dan juga pressing yang rapi, yang tinggi, high press, dan juga bagaimana mereka melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Menurut gue juga akan dilakukan dengan cepat ya. Pertandingan besok menurut gue ada dua hal yang penting. Nomor satu adalah ini adalah pertandingan pertama setelah Piala Dunia. Excitement ataupun gairah menurut gue akan besar, terutama dari fans dan mudah-mudahan dari pemain juga. Karena setelah jeda sekian lama, Manchester United akhirnya bermain lagi nih di Liga Inggris, di kompetisi salah satu dari 4 kompetisi yang menurut gue Liga Inggris juga cukup menarik bagi Manchester United, bahkan sangat menarik dan juga sangat penting, di mana Manchester United punya target, punya obsesi untuk bisa lebih baik daripada musim lalu, dan ini tidak mudah menurut gue. Manchester United ingin finish di 4 besar di posisi Liga Champions, dan persaingan untuk mendapatkan posisi tersebut menurut gue sangat ketat. Lebih dari mungkin sekitar 6 tim atau bahkan 7 tim ini bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Dua posisi atau 2 tiket menurut gue kemungkinan besar akan didapatkan oleh Arsenal dan juga Manchester City. Manchester City tim langganan ya, papan atas, dan itu realitanya. Dan Arsenal musim ini juga menurut gue sampai dengan sejauh ini tampil luar biasa. Bahkan mereka sekarang tampil sebagai pemimpin sementara di Liga Inggris. Sementara Manchester United menurut gue dengan kehilangan poin di 2 pertandingan awal, kalah di kandang maupun di tandang, mereka harus bisa tampil konsisten selanjutnya, meraih kemenangan. Ini penting karena tentu saja dengan banyaknya tim yang akan bersaing untuk merebutkan katakanlah 2 tiket sisa, maka setiap pertandingan itu penting. Bukan hanya ketika Manchester United menemui atau bertanding menghadapi tim di 7 besar katakanlah demikian, tapi justru ketika menghadapi tim-tim yang posisinya lebih bawah lagi, mereka harus bisa konsisten meraih 3 poin baik itu kandang maupun tandang. Ini hal yang Manchester United tidak bisa lakukan musim lalu, di mana justru ketika menghadapi tim-tim yang peringkatnya di bawah Manchester United, mereka gagal meraih poin absolut. Seri di kandang bahkan juga beberapa kali kalah, dan menurut gua ini harus diperbaiki. Persaingan sekali lagi akan ketat, poin demi poinnya akan sangat berpengaruh. Dan kalau dilihat di papan klasemen, bagaimana selisih gol dari Manchester United juga tidak cukup bagus dibandingkan dengan pesaing yang lain, dan menurut gue ini juga harus diperbaiki. Artinya kalau ada kesempatan untuk Manchester United menang dengan skor besar, ini harus bisa digapai. Artinya Manchester United harus bisa tampil tajam, harus bisa tampil klinikal di depan. Tadi gue udah bahas soal masalah gaya permainan. Tentu saja Erik ten Hag ingin tetap dominan ya di atas lapangan. Passing yang akurat menurut gue itu penting, dan dengan kembalinya pilar-pilar utama Manchester United dari tim nasionalnya masing-masing, karena beberapa sudah dilibatkan ketika menghadapi Burnley, secara ringan amatiran ini memberikan kelegaan bagi gue dan juga membawa optimisme ketika menghadapi Nottingham Forest. Tapi tentu saja mereka juga tetap harus tampil 100% nih di atas lapangan. Mudah-mudahan dengan dukungan dari supporter, dari fans yang juga pasti akan banyak, dan juga akan fans juga rindu kan menyaksikan Manchester United ini di ajang Liga Inggris, terutama di Old Trafford. Ini akan memberikan dorongan semangat sehingga pemain bisa tampil fokus ya, dan juga dengan determinasi tinggi, terutama ketika melakukan pressing, high press. Mereka sudah menunjukkan ketika menghadapi Burnley sih, hanya saja memang butuh ketajaman di lini depan. Oke. Formasi, perkiraan dan pengharapan menurut gue sama kali ini. Kemungkinan Manchester United akan
tampil dengan 4-2-3-1, David De Gea di kiper, di posisi back tengah dulu ya. Menurut gue dengan belum pastinya Harry Maguire, Casemiro besar kemungkinan akan ditempatkan kembali sebagai center back. Dia tampil cukup oke secara umum ketika menghadapi Burnley. Tapi harus diperhatikan ketika menghadapi Burnley, pemain depan Burnley itu tampil tidak tajam, tidak klinikal, tidak kurang lapar kalau menurut gue dalam tanda kutip. Dan ketika menghadapi tim dari Premier League, ini harus sangat diwaspadai. Ada beberapa kelonggaran, ada beberapa kesalahan yang dilakukan di lini belakang, baik itu dari kiper maupun dari lini belakang itu sendiri. Memang nanti akan David De Gea kemungkinan besar, bukan Martin Dubravka, tapi menurut gua tetap harus konsentrasi ya, tim lini belakang departemen pertahanan ini, baik itu kiper maupun juga para defenders. Casemiro menurut gua akan berduet lagi dengan Victor Lindelof. Di bek kanan kemungkinan Aaron Wan-Bissaka akan diberikan menit bermain lagi, tampil cukup oke menurut gua ketika menghadapi Burnley. Ya dengan belum pastinya kondisi Dalot, ada kemungkinan Aaron Wan-Bissaka akan ditampilkan kembali. Semoga dia bisa tampil fokus ya, terutama dari sisi bertahan dan juga dari menyerang, dimana dia sudah bisa menghasilkan 1 assist. Walaupun sekali lagi penampilannya masih belum di level tertinggi yang diharapkan, tapi gue melihat kemarin itu ketika menghadapi Burnley sudah ada perbaikan. Di sektor bek kiri, gue pikir Luke Shaw akan mengambil alih posisi dari Tyrell Malacia yang diturunkan di Partai Carabao menghadapi Burnley. Luke Shaw nampak sudah siap, sudah diberikan menit bermain, seperti diberikan menit pemanasan, kurang lebih demikian. Untuk ya ketika menghadapi Nottingham Forest besar kemungkinan akan ditampilkan lagi dari awal. Pivot Scott McTominay dengan Christian Eriksen ini sama ketika menghadapi Burnley, menurut gue cukup oke. Ada beberapa kesalahan minor menurut gue, terutama dari Scott McTominay, terutama dari cara dia menghadang pemain dari Burnley. Tapi secara umum menurut gue tampil juga cukup oke, bersama dengan Christian Eriksen yang menurut gue juga tampil oke. Di lini serang menurut gue Bruno Fernandes di posisi nomor 10 tidak ada perubahan. Di kanan menurut gue Anthony sudah bisa diturunkan karena sudah mendapatkan menit bermain ketika menghadapi Burnley. Tampak dia oke. Semoga bisa lebih tajam lagi ya Anthony ini. Dan di sebelah kiri pemain yang sedang on fire, Marcus Rashford, menurut gue bisa diturunkan di kiri. Alejandro Garnacho ketika menghadapi Burnley tampil tidak bagus ya, menurut gue ringan amatiran. Dan Marcus Rashford tampil berbeda di pertandingan tersebut. Form yang sedang bagus ini semoga bisa diteruskan ketika menghadapi Nottingham Forest. Dan di lini depan tentu saja Anthony Martial yang sempat memiliki beberapa peluang ketika menghadapi Burnley. Pergerakannya menurut gue juga sangat cair. Ya semoga dia bisa menemukan ketajaman sih, karena ini penting betul, terutama untuk posisi striker. Karena Manchester United tidak banyak punya pilihan di posisi tersebut. Untuk perkiraan skor, melihat bagaimana Manchester United bermain, bagaimana hasil yang diraih oleh Nottingham Forest di pertandingan-pertandingan sebelumnya, gue optimis dan mudah-mudahan ini akan menjadi kenyataan. Gue optimis Manchester United bisa menang besar. Gue prediksi 3-0. Sekali lagi nih gue melihat bagaimana Nottingham Forest ya rekor tandangnya dan juga kondisi skuadnya dibandingkan dengan Manchester United. Tentu saja ada hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil. Bagaimana juga konsentrasi pemain, karena di Liga Inggris kesalahan-kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Manchester United sudah melakukannya ketika menghadapi Burnley, tapi tentu saja dengan situasi tim yang berbeda ya, dan mudah-mudahan ini tidak diulangi lagi. Lalu juga lini depan harus bisa tajam, harus bisa klinikal, itu penting. Ketika menghadapi Burnley ada beberapa peluang yang tidak bisa diselesaikan dengan bagus. Bukan tidak mungkin nanti Nottingham Forest juga akan bermain low blocks, bermain lebih banyak menempatkan orang di lini pertahanan sendiri. Manchester United harus bermain kreatif di lini depan ya, mencari solusi untuk bisa mendapatkan momentum peluang, dan juga ketika itu diraih harus bisa mencetak gol. Itu penting menurut gua. Karena dan bahkan harus bisa dilakukan secepatnya. Karena semakin lama Manchester United gagal membobol gawang Nottingham Forest, ini akan membawa dua hal. Seperti biasa dua hal, sedikit-sedikit akan menambah rasa frustrasi bagi pemain depan Manchester United, dan ini tidak bagus. Di sisi lain akan menambah kepercayaan diri dari kubu Nottingham Forest, dan ini juga tidak bagus. Sehingga Manchester United harus bisa bermain klinikal, ada peluang mencetak gol secepatnya, itu harus dilakukan. Ketika menghadapi Burnley, sebenarnya gue sangat menyayangkan bagaimana Alejandro Garnacho di 10-15 menit awal sudah bisa mendapatkan 2 momentum bahkan peluang,
tapi gagal untuk dimanfaatkan. Dan menurut gue itu sebenarnya sangat krusial dan juga sangat vital. Ya, beruntung Manchester United setelahnya juga bisa tetap bermain konsisten, tidak frustrasi dan menghasilkan 2 gol ya. Tapi menurut gua ya semoga bisa bermain lebih tajam ketika menghadapi Nottingham Forest. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen siapa yang akan bermain, siapa yang tebakan skornya kira-kira seperti apa. Drop di kolom komen. Oh ya, insya Allah gue tidak akan live commentary di pertandingan tersebut karena ada sesuatu hal yang harus gue lakukan. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Oh ya, gue ingatkan lagi yang ingin add Instagram bisa di GUST_Football United. Ya, nanti akan gue tambah kontennya di sana ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.